Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Erlina Dea Ananda dengan NIM akhir 294 dari kelas PGSD 5A. Di sini saya akan memaparkan rancangan produk pengembangan media poster edukatif pada pembelajaran teks eksplanasi peserta didik kelas 5 SD. Adapun alat dan bahan, yang pertama Canva, yang kedua HP atau laptop, yang ketiga akses internet. Cara pembuatannya, yang pertama buka Canva di perangkat Anda, yang kedua masuk ke akun Canva yang telah Anda miliki. Jika belum, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu. Yang ketiga, jika sudah kalian masuk ke Canva, klik pada opsi bagian poster, sesuaikan kebutuhan Anda. Yang keempat, pilih latar belakang yang menarik sesuai dengan tema waspada banjir. Yang kelima, masukkan elemen yang cocok untuk memperkuat tema, seperti awan dan tetesan air hujan. Yang keenam, tuliskan judul besar waspada banjir dengan font yang jelas dan mencolok agar mudah dibaca di latar belakang Anda. Cara pembuatan yang ketujuh, tambahkan penjelasan apa itu banjir, tanda-tanda banjir yang akan datang, dan cara melindungi diri saat banjir. Yang kedelapan, pisahkan penjelasan informasi dalam bentuk poin-poin agar mudah dipahami. Yang kesembilan, gunakan ikon, gambar, dan ilustrasi untuk mendukung teks. Yang kesepuluh, pilihlah ilustrasi yang relevan seperti gambar orang yang menggunakan jas hujan dengan membawa barang darurat dan rumah yang tenggelam air. Yang ke-11, di bagian bawah tambahkan pesan penting seperti jauhi penebangan pohon ilegal dan pembuangan sampah sembarangan di sungai. Yang ke-12, periksa ukuran teks, tata letak gambar, sesuaikan warna teks agar kontras dengan latar belakang. Yang ke-13, dalam mendesain, simpan poster dalam bentuk link Canva Anda dengan format PNG. Cara penggunaannya, yang pertama buka file link Canva dari perangkat untuk digunakan presentasi. Yang kedua, peserta didik memperhatikan media yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dibagi oleh guru dalam bentuk kelompok. Yang keempat, peserta didik mendapatkan soal LKPD oleh guru yang di dalamnya terdapat keterangan untuk mengerjakan soal dengan contoh media poster edukatif yang sudah guru sampaikan. Yang kelima, peserta didik mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok. Yang keenam, peserta didik telah selesai mengerjakan soal LKPD. Berikut ini adalah prototipe yang sudah saya buat. Yang pertama, pada media poster edukatif memerlukan latar belakang yang menarik sesuai tema. Yang kedua, memerlukan elemen awan dan rintikan air hujan agar bisa menguatkan tema pada waspada banjir. Yang ketiga, menambahkan ilustrasi yang relevan seperti gambar orang yang menggunakan jas hujan dengan membawa barang darurat dan rumah yang terendam air. Yang keempat, menuliskan judul besar waspada banjir dengan font yang jelas dan mencolok agar mudah dibaca. Yang kelima, penunjang media poster edukatif ini sebagai peringatan informasi tentang tanda-tanda banjir, langkah-langkah perlindungan bagi peserta didik, dan membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir. Berikut ini media yang saya kembangkan, yaitu pengembangan media poster edukatif pada pembelajaran teks eksplanasi peserta didik kelas 5 SD dengan judul Waspada Banjir, Lindungi Diri dan Lingkungan Sekitar. Berikut adalah soal LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik dengan petunjuk. Perhatikan gambar yang menyertainya, lalu gunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di setiap LKPD terdapat pertanyaan. Yang pertama, apa pendapat kalian tentang gambar di atas? Soal yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan banjir itu terjadi? Jadi, soal yang kedua ini kalian memiliki soal yang berbeda-beda dengan teman kelompok. Ada yang mendapatkan banjir dan Gunung Merapi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dalam membuat media poster edukatif.
Kelebihannya yang pertama, visual yang menarik menggunakan ilustrasi berwarna cerah relevan dengan tema banjir sehingga mudah menarik perhatian pembaca. Yang kedua, bahasa yang sederhana, informasi dapat disampaikan dengan kalimat pendek dan mudah dipahami, cocok untuk berbagai kalangan termasuk anak-anak. Yang ketiga, struktur informasi yang jelas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu definisi, tanda-tanda banjir, langkah-langkah pelindungan, dan pesan lingkungan. Ini memudahkan pembaca untuk memahami konten secara tepat. Yang keempat, pesan lingkungan yang kuat, yaitu poster ini tidak hanya mengedukasi tentang banjir, tetapi juga memberikan imbauan untuk menjaga lingkungan. Yang kelima, praktis berisi langkah-langkah konkret untuk bertindak saat menghadapi banjir, memberikan nilai edukasi secara langsung. Kekurangannya yang pertama, detail informasi yang terbatas melalui penjelasan tentang cara melindungi diri kurang mendalam. Misalnya, tidak menyebutkan apa saja perlengkapan darurat yang diperlukan. Yang kedua, kurangnya kontak darurat, tidak mencantumkan informasi kontak penting seperti nomor darurat atau badan yang dapat dihubungi saat banjir. Yang ketiga, elemen visual tidak variatif, hanya menggunakan ilustrasi satu situasi banjir, sehingga kurang mencakup situasi atau dampak lainnya. Sekian rangkaian produk yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.